Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat praktikum dengan Cisco Packet Tracer tentang web server dan DNS server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilal Di Alim Gunadi dengan NIM 1905 120 40 79. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang web server. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama memahami fungsi web server dan cara kerjanya, dan yang kedua mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan yang ketiga adalah mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk dasar teorinya sendiri, yang pertama tentang pengertiannya. Untuk web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman site. Dan langsung saja kita masuk ke dasar teorinya. Untuk pengertian dari web server sendiri adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Dan untuk fungsi dari web server adalah yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir adalah lakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Dan setelah kita mengetahui apa itu web server, maka sekarang langsung saja kita masuk ke percobaannya. Untuk yang pertama, untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema jaringan seperti berikut. Nanti kita akan buat skema jaringan seperti ini. Dan untuk langkah percobaannya, yang pertama adalah buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan web server atau dengan alamat IP 43.43.43.1. Langsung saja kita beralih ke Cisco Packet Tracer. Sebelumnya ini sudah saya buat skema jaringannya untuk mempersingkat waktu. Coba kita lihat IP configuration dari setiap device-nya. Yang pertama untuk PC 1, untuk alamat IP address 192.168.1.1, subnet mask-nya .192, gateway-nya .1.62, dan untuk DNS servernya 33.33.33.1. Saja kita lanjut ke PC 2. Untuk alamat IP-nya 1.2 dan untuk selebihnya sama seperti PC 1. Dan untuk PC 3 1.3 konfigurasi alamat IP-nya dan lainnya sama. Dan untuk PC 4 kita menggunakan alamat IP 1.66. Untuk subnet mask-nya sama 192. Nah, dan untuk gateway-nya sendiri alamat PC 4 sampai PC 6 kita menggunakan gateway-nya 1.65 dan DNS servernya juga sama 33.33.33.1. Untuk PC 5 kita lihat alamat IP 1.67 dan PC 6 alamat IP-nya 1.68. Dan untuk laptopnya sendiri kita lihat kita menggunakan DHCP
dan smartphone-nya juga kita menggunakan DHCP. Dan untuk router 1 sendiri dapat kita lihat dia menggunakan routing RIP ini seperti ini, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk Ethernet 0 IP address-nya 1.62, Ethernet 1 1.65, dan untuk serial 2 nya kita menggunakan alamat IP 13.13.13.1. Serial 3 nya kita pakai IP 12.12.12.1. Dan kita lanjut ke router 2 dan juga menggunakan routing RIP nya seperti ini. Pas Ethernet 0 1.254, dan untuk serial 2 nya kita menggunakan alamat IP 12.12.12.2, dan untuk serial 3 23.23.23.2. Dan yang untuk router 3 kita menggunakan routing RIP yang sudah kita setting sebelumnya. Ethernet 0 33.33.33.3, Ethernet 1 43.43.43.3. Untuk serial 2 nya kita menggunakan 23.23.23.3, dan untuk serial 3 13.13.13.3. Nah, untuk konfigurasi lainnya kurang lebih dapat kita lakukan seperti percobaan sebelumnya, dapat kita pelajari seperti percobaan sebelumnya. Nah, setelah kita selesai membuat skema jaringan seperti ini, maka langsung saja kita masuk ke percobaan web servernya. Yang pertama kita coba melakukan ping dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Apakah dia terhubung dengan web server? Untuk PC 1 kita masuk command prompt, kita ketik ping ke DNS server 43.43.43.1. Kita tunggu sebentar. Nah, dia berhasil ping ke DNS server. Selanjutnya pada PC 4 kita ping juga ke DNS server ke titik. Nah, dia juga berhasil lakukan ping ke DNS server. Nah, setelah PC 4 kita lanjut ke laptop, kita ping dari laptop ke DNS server. Nah, untuk laptop juga berhasil terhubung dengan DNS server, dapat kita lihat di play. Setelah itu kita ping dari smartphone ke DNS server. Nah, dari smartphone juga berhasil terhubung ke DNS server. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kita masuk ke web server, service, kita masuk ke index HTTP, ke service HTTP. Ini pada index kita edit, kita copy paste kode yang ada di sini, kode HTML, kita pastekan ke sini. Nah, itu kita save, overwrite, yes. Nah, setelah itu
Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Nah, coba kita masuk ke PC 1, kita ke web browser, kita masukkan URL 43.43.43.1. Nah, dia berhasil seperti ini. Lalu saja setelah ke PC 1, kita coba lakukan di laptop. Kita masuk web browser, masukkan URL yang sama. Nah, untuk laptop juga berhasil. Nah, mungkin untuk percobaan web server sudah dapat kita lakukan, dan alhamdulillah sudah berhasil. Dan sekarang kita lanjut ke percobaan DNS server. Dan tujuan dari percobaan DNS server ini, yang pertama adalah memahami fungsi DNS, yang kedua memahami cara kerja DNS, dan yang terakhir mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk dasar teorinya, pengertian dari DNS sendiri yaitu kepanjangannya adalah Domain Name Server. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Dan fungsi dari DNS itu sendiri adalah, yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Dan yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari DNS server itu sendiri, maka sekarang kita langsung saja masuk ke percobaannya. Untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Dan sekarang kita masuk ke langkah percobaannya. Yang pertama, kita buat skema jaringan. Ini kita memakai skema jaringan seperti yang kita simulasikan untuk web server tadi. Dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Sekarang kita coba melakukan ping lagi. Kita coba melakukan ping ke web server. Nah, dia berhasil. Setelah itu kita coba lakukan ping ke DNS server. Kita lihat. Nah, untuk PC 1 juga sudah terhubung dengan DNS server. PC 4, kita lihat apakah dia terhubung dengan web server. Nah, untuk PC 4 juga sudah terhubung dengan web server. Yang kita ping ke DNS server.
Nah, PC 4 juga sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita coba lakukan ping dari laptop ke web server. Nah, untuk laptop juga sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita ping ke DNS server. Laptop juga sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita ping dari smartphone ke web server. Nah, untuk smartphone sendiri juga sudah terhubung dengan web server. Langsung saja kita ping ke DNS server. Dan selanjutnya kita masuk ke skema percobaan yang kedua, yaitu aktifkan service DNS dan PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita sekarang masuk ke DNS server, kita masuk service, kita masuk DNS. Nah, kita tambahkan ketiga ini. Yang pertama ada ftv.jarcom.com dengan addressnya 43.43.43.2. Yang kedua jarcom.com dengan addressnya 43.43.43.1. Dan yang ketiga ada www.jarcom.com. Kita type-nya diubah ke Cname dan detailnya jarcom.com. Nah, setelah kita mengisi DNS service pada DNS server, maka langkah selanjutnya yaitu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Nah, kita langsung saja kita jalankan perintah nslookup pertama ke PC 1, kita masuk command prompt, kita ketikkan perintah nslookup jarcom.com, enter. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya sudah berhasil. Selanjutnya setelah dari PC 1 kita masuk ke laptop, command prompt, kita lakukan perintah yang sama, nslookup jarcom.com. Nah, untuk laptop sendiri juga sudah berhasil. Langsung saja kita masuk ke percobaan selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita coba ke PC 1 terlebih dahulu, kita masuk web browser, kita masukkan URL www.jarcom.com, kita go, kita tunggu terlebih dahulu sampai dia menampilkan. Ini karena koneksinya agak lambat, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Untuk PC 1 sudah berhasil menampilkan jarcom.com. Selanjutnya pada laptop kita juga coba web browser jarcom.com. Kita tunggu. Nah, untuk laptop sendiri juga sudah berhasil menampilkannya. Ya, setelah berhasil, kita coba lanjut ke langkah berikutnya. Pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ftp.jarcom.com. Saja kita jalankan, coba kita pada PC 1, lalu
command prompt nslookup ftp.jarcom.com. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lakukan perintah nslookup-nya, dan selanjutnya untuk laptopnya kita lakukan perintah yang sama, nslookup ftp.jarcom.com. Ini juga sudah berhasil. Langsung saja kita lanjut ke langkah berikutnya. Dan langkah terakhir, buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut: ftp ftp.jarcom.com. Nanti kita masukkan username-nya coba, passwordnya juga kita samakan coba. Nah, sekarang kita coba masukkan perintahnya ke PC 1. Kita masuk command prompt, kita ketikkan ftp.jarcom.com, enter. Kita menunggu dia connect dulu ke ftp.jarcom.com. Sambil menunggu ya connect, untuk informasi saja kita dapat mengisikan username dan passwordnya di FTP server service FTP. Kita bisa mengisikannya di sini, username-nya, passwordnya. Untuk bawaannya ada Cisco dan passwordnya juga Cisco. Di sini saya menambahkan username coba dan passwordnya juga coba. Nah, sekarang kita lihat pada PC 1 apakah dia sudah connect. Nah, dia sudah connect. Coba kita masukkan username coba, dan untuk passwordnya juga coba. Nah, untuk PC 1 menggunakan username dan password coba, dia sudah berhasil login. Dan selanjutnya kita lihat pada laptop. Kita masuk command prompt ftp.jarcom.com. Kita masukkan username-nya coba, untuk passwordnya juga coba. Nah, dia juga sudah berhasil login. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap akhir dari percobaan ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian percobaan untuk web server dan DNS server pada kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.